Yo, penonton satu orang. Loh, kok gelap? Bentar lo ya. Oh iya. Ayo, jangan lupa absen. Masuk terus absen dulu. Sebentar ya. Tiga, empat. Oh, lain. Yogi. Fadila. Siapa lagi? Lopa, Nopal. Absen dulu sebelum saya mulai, sebentar ya. Menyiapkan absennya. Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Desain Grafis. Ya, kita lanjutkan materinya, desain grafis. Jadi desain grafis yang akan kita lanjutkan adalah manipulasi gambar vektor, ya. Manipulasi gambar vektor. Ya, jadi manipulasi foto itu adalah aplikasi editing gambar teknik untuk foto-foto dalam rangka menciptakan ilusi atau penipuan. Ya, jadi itu manipulasi. Anggap saja seperti di dunia nyata ada maling, dia itu memanipulasi, hampir sama lah. Tapi dalam desain grafis manipulasi ini gambar, ya, memanipulasi sebuah gambar. Berbeda dengan tambahan belaka atau koreksi melalui cara-cara analog atau digital. Ya, jadi desain yang menggunakan alat, ya, alat digital. Dalam digital editing, foto-foto biasanya diambil dengan kamera digital dan masukkan langsung ke komputer. Transparansi negatif atau foto dicetak juga dapat didigitalkan menggunakan scanner atau gambar yang dapat diperoleh dari database stok fotografi, ya. Halo Pak Ipan, apa kabar? Lama tak berjumpa lah. Nur Sipa. Nurianti baru hadir nih, kemana? Jarang kelihatan. Lanjut ya. Jadi
Transparansi negatif atau foto dicetak juga dapat didigitalkan menggunakan scanner atau gambar dapat diperoleh dari database stok fotografi. Ya, jadi mau manipulasi itu terserah mau menggunakan foto yang mana, foto siapa saja, atau foto yang sudah kita punya terserah, bebas, gambar apa saja bebas. Nanti untuk selanjutnya akan saya contohkan ya. Manipulasi foto seringkali jauh lebih eksplisit daripada perubahan halus untuk keseimbangan warna atau kontras, dan mungkin melibatkan overlay kepala ke tubuh berbeda atau mengubah teks tanda. Ya, jadi kepala ke tubuh berbeda, overlay itu seperti memotong, mengubah teks tanda atau mengubah tanda-tandanya. Kuotanya delay, Pak. Baru beli kuota berarti. Dalam dunia susahnya. Iya, Nopal hadir. Dalam dunia manipulasi foto, hasil yang baik tidak hanya ditentukan oleh software ataupun hardware yang canggih, tapi juga ditentukan oleh seorang seniman ya. Jadi kalau kalian ingin memulai suatu gambar, mulai saja dulu, atau memulai suatu edit, mulai saja dulu. Makanya saya bilang jangan lupa diinstal software editingnya di HP ya. Di HP-nya diinstal. Kenapa? Karena dalam memulai editing foto atau editing gambar tidak ditentukan oleh software atau hardware yang canggih itu tadi ya. Tidak harus memiliki spek yang tinggi, tetapi yang penting kalian sudah punya kemauan itu bisa menjadi sebuah desain ya. Itu. Lanjut. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik ya dan garis. Bukan hanya titik-titik saja, tapi juga dengan garis. Dengan menggunakan rumusan matematika tertentu ya, seperti itu. Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya piksel penyusunnya dan kondisi monitor karena tampilan vektor tersusun atas garis-garis. Tampilan akan terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran ya. Jadi ingat, vektor itu gabungan antara titik-titik dan garis ya. Tidak tergantung banyaknya piksel karena tampilan vektor tersusun atas garis-garis ya. Jadi ingat, vektor jika dilakukan pembesaran atau dilakukan zoom, maka akan tetap terlihat masih bagus atau tetap terlihat jelas ya, seperti itu. Penggunaan titik koordinat dan rumus-rumus tertentu dapat menciptakan bermacam-macam bentuk grafis seperti lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan poligon. Dengan demikian, pemakaian grafis vektor akan lebih irit dari segi volume file. Tetapi dari segi pemakaian prosesor akan memakan banyak memori. Ya. Jadi vektor akan lebih irit dari segi volumenya, volume saja. Tetapi pada saat dijadikan sebuah file dia akan menjadi lebih memakan banyak memori ya. Dia akan memakan banyak memori. Contohnya biasanya setelah selesai editing akan disimpan menjadi sebuah gambar atau JPEG ya, atau JPEG. Dia akan minimal 1 MB ya. Hasil gambarnya biasanya pasti sudah minimal MB, tidak KB lagi ya. MB itu sudah termasuk besar dari sebuah foto ya. Ini 3 aja yang nonton. Berikut merupakan perbedaan vektor dan raster, yaitu sebagai berikut ya.
Vektor dan raster. Apa itu raster? Raster itu adalah kata lain dari bitmap. Jadi pertama kita akan membahas vektornya dulu. Ya. Gambar vektor adalah gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Gambar jenis ini tidak akan mengalami perubahan pada saat dibesarkan atau dikecilkan. Ya, mana ini yang nonton tidak ada. Perubahan pada saat dibesarkan atau dikecilkan itu tadi vektor ya. Jadi gambar vektor merupakan hasil garis, kurva, amat. Gambar vektor merupakan hasil garis, kurva, dan bidang. Ya, setiap unsur memiliki fill dan stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. Nah, ya L gitu dong. Ya, program komputer yang digunakan antara lain adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Macromedia Freehand. Kenapa Photoshop tidak disebutkan? Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu Photoshop itu sering digunakan untuk perubahan warna atau kontras saja. Biasanya paling sering digunakan Photoshop adalah untuk fotografi, ya. Fotografi biasa sering menggunakan filter warna ya. Sekarang filter warna sudah gampang digunakan. Hanya dengan membuka Instagram kalian sudah dapat filter-filter. Tidak seperti itu Ferguson. Harus kalian pelajari cara memfilter secara manual ya. Kalau bisa kalian sendiri yang membuat filter itu sendiri ya. Jadi itu gambar vektor, gambar yang tidak tergantung resolusi. Terus jika dibesarkan atau dikecilkan tidak akan pecah atau tidak akan berubah. Terus gambar hasil garis, kurva, dan bidang. Setiap unsur memiliki fill dan stroke. Apa itu fill dan stroke? Biasanya fill dan stroke itu adalah tampilan masing-masing tampilan masing-masing dari layar ya, itu sendiri ya. Dari layar itu sendiri. Kalau stroke itu dia adalah garis tepi ya, garis tepi itu stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan di komen apa pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, berikut merupakan ciri khas dari vektor. Nah, vektor itu sendiri yang pertama adalah tetap utuh saat melakukan zooming. Tetap utuh saat melakukan zooming ya. Jadi pada saat di zoom tampilannya akan tetap seperti itu, akan tetap tidak pecah ya. Maksudnya tidak pecah, tidak kotak-kotak. Ya, biasanya kan kalian ngelihat gitu kan di zoom pecah ini. Wah, berarti itu HP kentang ya. Kamera yang lama maksudnya. Yang kedua, tersusun dari kurva ya atau garis lengkung rata-rata. Kurva itu garis lengkung ya, atau bisa disebut setengah lingkaran. Atau bisa disebut dengan setengah lingkaran, itu kurva. Jadi dia tersusun dari garis setengah lingkaran, makanya dia tidak kelihatan kotak-kotaknya atau titik-titiknya. Yang ketiga tidak mengenal resolusi ya. Dia tidak mengenal resolusi karena pada saat dikecilkan atau dibesarkan tampilan akan tetap sama saja, makanya resolusinya tidak dikenalkan. Yang keempat, menyimpan gambar sesuai dengan software yang kita gunakan. Ya, harus memang sesuai dengan software yang kita gunakan. Yang kelima, nyaman dipakai untuk melayout halaman. Teknik publishing, membuat font dan ilustrasi. Ya. Nyaman dipakai untuk melayout halaman. Teknik publishing,
Maksudnya teknik publishing itu membuat seperti contohnya sebuah poster atau brosur, enak digunakan di Corel Draw. Ya, jadi vektor ini dia lebih nyaman digunakan di Corel Draw. Lanjut, yang kedua adalah bitmap. Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut pixel, atau kepanjangannya pixel adalah picture element. Nah, yang tidak tahu itu kepanjangannya ya. Titik-titik akan terlihat sebagai sebuah gambar utuh bila kita melihatnya dari jauh. Bila kita melihat gambar tersebut dari dekat atau membesarkannya, maka akan muncul sederetan kotak yang berhimpitan. Banyaknya titik akan berpengaruh pada tingkat kejelasan gambar yang sering disebut dengan resolusi. Ya, jadi seperti itu ya. Dia akan berpengaruh pada resolusi. Jika gambar diperkecil maka resolusinya akan besar. Jika gambar diperbesar resolusinya akan kecil. Ya, kalau kalian ingin tahu resolusi bisa belajar di YouTube. Maksudnya pada saat kalian nonton YouTube ini kan ada pilihan tuh, ada setelan, terus pilih kualitas, itu juga termasuk ke dalam resolusi. Makanya kenapa terbalik saya bilang, jika diperbesar resolusinya akan kecil, jika diperjauh resolusinya akan besar. Itu bitmap. Karena kalau kita melihatnya dari jauh gambar akan jelas, tapi jika kita melihat dari dekat gambar akan tidak jelas. Itu bitmap. Ciri khas dari bitmap itu ada 6. Ya, itu dari sekian banyak ciri khas ada 6. Yang pertama, pecah saat melakukan zooming. Oh, sudah jelas ya, pecah. Jangan di zoom kalau sudah melihat sebuah foto. Yang kedua, tersusun oleh selebaran bintik-bintik atau titik-titik atau pixel beragam warna. Nah, seperti itu tadi. Gradasi warna lebih luwes dan nyata. Nah, semakin besar resolusi gambar, maka akan semakin tinggi kualitas pada gambar tersebut. Dapat menyimpan file gambar dengan berbagai format: JPEG, BMP, GIF, TIFF, dan PNG. Yang keenam, dapat dipakai untuk penggunaan efek-efek tertentu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah ciri khas dari bitmap. Bootmap lagi salah ketik ya. Dari bitmap. Jadi seperti itu. Jika gambar diperbesar, gambar akan terlihat lengkap ya. Lengkap ya Devi ya. Jadi jika gambar diperbesar, gambar akan terlihat lebih tidak jelas. Tetapi jika gambar diperjauh, gambar terlihat jelas. Tapi kita harus melihat dengan mata yang tajam biasanya. Seperti itu. Iklima Depiasari hadir. Oh, ini aja terus orangnya yang hadir. Ya, jangan lupa di like karena ini adalah channel dari kelas kalian sendiri ya. Jangan lupa di komen di subscribe ya channel kelas kalian. Terus jangan lupa dicatat ya. Ya, jika ingin mencatatnya silakan arahkan ke sebelah. Ya, arahkan pada saat slide yang diinginkan. Iya,
penonton setia itu aja isinya. Sepertinya harus dipindah arahnya gambar nih. Dapat dipakai untuk penggunaan efek-efek tertentu. Lanjut. Nah, di sini ada tugas. Ya, di sini ada tugas. Tugasnya adalah buatlah desain menggunakan foto kalian dan tokoh kartun. Ya, jadi siapkan sebuah foto kalian dan sebuah foto kartun. Potong kepala kartun siapa saja yang kalian inginkan. Nah, jadi kartunnya itu bebas, terserah kalian mau apa, mau SpongeBob, ya, mau Upin Ipin, mau Naruto, terserah, ya. Nanti contohnya akan saya jelaskan setelah ini. Ya, jadi potong kepala kartun siapa saja dan tempel kepala kartun tersebut ke daerah kepala kalian. Ya, dan apa tadi, dan tempel kepala kartun tersebut ke daerah kepala kalian. Aduh, nggak perlu dah. Ya, tugasnya dikumpul di Google Classroom. Nanti saya bikin soalnya ya, sama percis. Tugasnya dikumpul di Google Classroom, soalnya sama seperti ini ya. Yang dikumpul adalah sebuah file. Gampang bukan? Ya, gampang. Seperti itu. Contohnya nanti gamenya setelah ini. Contohnya silahkan dilihat ya. Ini ada contoh yang sudah sedikit saya buat. Nah, contohnya seperti ini. Oh, ini. Ya, contohnya seperti ini. Sebuah gambar ditempel dengan kepala kartun. Kalau masih belum jelas, akan saya lanjutkan. Saya jelaskan contohnya lagi ya. Sebentar. Caranya pertama, misalkan saya ingin membuat pertama. Oh, Sasuke. Mana Sasuke misalnya? Kakashi. Open with Photoshop. Loh, nggak ada lagi. Oh iya, bentar. Open with choose another app. Editnya pakai Photoshop. Kalau saya editnya pakai Photoshop. Kalian pakai HP kalian juga tidak apa-apa, bebas. Adobe Photoshop 2020 dong. Kalau kalian ingin menggunakan HP juga bisa, sama saja. Intinya potong kepala, taruh di gambar kalian. Bisa pick art, bisa pixel itu. Baca ya komen dari teman kalian. Kok Naruto? Nanti dulu Naruto-nya terakhir. Sudah Naruto dulu dah. Ya, contohnya seperti ini. Oh, kejauhan. Contohnya seperti ini. Mudahan bisa. Ya, pixel kecil. Pertama, siapkan gambar kepala yang ingin dipotong. Terus gunakan pen tool. Pen tool. Terus ini kurang besar, di zoom lagi. Aduh, pixel banget sudah ini. Terus arahkan pennya, klik sini, klik terus ya. Klik.
Memang akan sedikit agak lama memotongnya ya. Memotongnya akan lama karena yaitu memang begini cara memotong, lama. Terus dilihat terus, diklik lagi, klik aja terus sampai selesai, sampai tersambung ya titik-titiknya itu, titik pen toolnya. Klik dan selesai. Kalau sudah tersambung, klik kanan terus make selection. Oke saja. Nah, kalau sudah make selection dia akan menjadi sebuah garis-garis putus-putus. Nah, kalau sudah baru ganti seperti ini. Tarik gambar kepala Naruto-nya, pindahkan ke sebelah sini. Ya. Nah, kan kelihatannya masih kecil. Caranya adalah klik kanan. Oh bukan, karena kepala Naruto-nya masih kecil nih. Kalau besar Shippuden. Klik ke layar. Jadi ingat, Photoshop itu menggunakan banyak layer. Jadi kepala Naruto layernya sendiri, kepala Sakura layernya sendiri, pen tool O-nya 2 ya di ya, kepala Sakura sendiri, background ini bubuhan Gana ini itu sendiri ya. Untuk bagaimana cara membesarkan layar 2 kepala Naruto ini, bisa menggunakan Ctrl plus T. Ya, itu namanya transform. Ada di image, nggak ada. Ada di edit, transform. Atau free transform dah ya itu ya. Ada Ctrl T nih sama. Terus kita besarkan, tekan shift terus tarik. Kenapa harus ditekan shift? Karena biar lebih rapi. Aduh, kepala Naruto nih sama. Naruto. Lehernya Naruto hitam. Enter kalau sudah ya. Kalau masih belum yakin, hapus dagunya Naruto nih, bisa. Hapus menggunakan eraser. Eraser tool. Nah, wah, keren dah Naruto-nya ya. Itu lagi saya mau menyelesaikan sekalian ini. Mau saya selesaikan di sini menjadi tim 7. Kalau masih belum jelas saya ulangi. Di sini ada Sasuke, open with, choose another app, terus pilih more apps, Photoshop. Oke. Tidur. Nah, di sini ada Sasuke nih, enak sudah nih. Sudah PNG ya sebutannya. Jadi kalau sudah kotak hitam putih abu-abu gini, dia disebut dengan PNG. Kita tarik dia, aduh kok hapus. Nah, itu hampir aja. Kalau kita pindahkan ya hanya Sasuke-nya aja yang berpindah seperti itu ya. Kita potong lagi kepalanya Sasuke. Atau hapus saja ya. Hapus lebih enak nih. Kalau hapus bisa menggunakan eraser itu tadi, eraser. Ya, bisa menggunakan eraser. Ini kan kecil, kita besarkan. 80 kurang. Besarkan lagi. Nah, segitu. Zoom out ke terlalu jauh. Hapus. Halo SMK Ketopong.
Cibuan. Tuh, kepalanya Sasuke. Atau segini aja kita tarik. Kita ganti menjadi tool ini, baru kita tarik ke sebelah. Taruh di sini. Nah, mirip sudah. Kita kecilkan. Wah, pas nih. Oh, enggak. Memang harus dihapus dulu. Enter, hapus dulu. Kita kembali ke Sasuke yang tadi. Sasuke, Naruto, kecilkan lagi, ya, kecilkan lagi. Aduh, salah. Kecilkan lagi untuk menghapus sela-sela di bagian leher. Jadi terserah kalian. Kalau di Photoshop lebih enak menggunakan pen pentol atau lebih enak menggunakan pentol atau yang lain lah, terserah. Harus di zoom nih biar enak menghapusnya. Nah, kenapa kotak-kotak? Akhirnya menjadi sebuah pixel. Toet. Hapus. Jadi hapus ini lebih ribet ya. Saya sarankan jangan pakai penghapus deh. Mending pakai pen tool itu tadi ya. Untungnya ada mouse di sini. Hapus. Terus diperhatikan lehernya, hapus. Kalau melihat Sasuke gini, apa yang kalian lihat dari yang viral sekarang? Ya, betul. Ya, betul. Jamet. Dinding, Pak, dinding. Sudah ya? Ya, segitu aja. Terus kita tarik menggunakan move tool. Kita tarik, pindahkan ke sebelah sini. Nah, baru kita kecilkan lagi. Wah, pas. Enter. Nah, kebesaran nggak kepalanya? Enter. Nah. Sakuranya kebesaran, kita kecilkan. Ya. Oh, topinya. Topi, aduh. Apa sih itu? Topi bubuhan gananya. Ya, intinya ketutup lah topinya. Ya, seperti ini contohnya. Terakhir ada Kakashi. Salah. Kakashi. Kita potong lagi kepalanya Kakashi. Jadi tadi ya, seperti tadi, terserah mau potong kepalanya menggunakan apa, lebih enak yang mana. Kalau saya lebih enak menggunakan pentol ya. Karena tinggal kasih klik, tapi agak lama karena apa? Harus menyesuaikan dengan bagian wajahnya. Nah, wajah Kakashi ini ya, pertanyaannya, apakah ada yang sudah melihat wajah Kakashi di episode berapa?
Bagi perempuan sebaiknya kalian melihat wajah Kakashi karena keren. Wajahnya keren. Terus klik lagi, capek memang, tapi lebih rapi menurut saya, menurut kita semua ya. Terus klik lagi, langsung aja capek bentuk rambutnya. Capek ya. Terus klik lagi. Saya cari nih Surya ndak ada, katanya minta desain. Rugi kamu Surya. Kekasih Pak, oh iya betul, kekasih bayangan. Yang jomblo jangan dianggap serius ya. Jelek. Klik tersambung. Kalau sudah tersambung, klik kanan terus make selection, maka akan menjadi garis putus-putus. Kalau sudah begitu baru kita tarik kepalanya, lo hilang ya. Terus kita tarik kepalanya kemana? Ke sini ya. Kita taruh di sini. Sepertinya kita balik deh. Oh ya, karena bentuknya tidak sesuai ya kan, kita transform. Bagaimana cara transformnya? Intinya layernya Kakashi ya, layer Kakashi, terus edit, terus transform. Transformnya itu di flip, dibalik gitu, di flip. Kalau kuping saya di kanan ya tetap di kanan maksudnya. Nah lebih cocok seperti ini. Kakashi. Kecili dikit lah kebesaran. Nah seperti itu, enter. Dan jadilah sebuah gambar bubuhan Naruto ngangkat mayat ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari, masa saya desain berkurang viewersnya, aneh. Ya itu. Jadi tugasnya seperti ini, disimpan. Apa sih lampunya? Ini kelas kalian ya, lampunya menyala mati, biasanya sebelah sini tapi sebelah sana ganggu aja ya. Jadi kalau sudah seperti ini disimpan, file, save dulu PDF-nya, PDF apa ini, PSD ya, save dulu PSD-nya. Kalau sudah baru kita, belum, masih 0% ya. Kalau sudah selesai baru save as untuk menjadikan sebuah JPEG. Logo di dahinya terbalik Pak, nih papa. Biar aja. Namanya juga di mirror. Save as, terus pilih save as type menjadi JPG. Kalau kayak ini kalian paham pasti, gampang. Terus dance coffin. Ya, kalau kalian belum tahu apa nama dance-nya, itu nama dance-nya dance coffin ya. Dance coffin tim 7. Ingat ya, ini tim 7. Save. Dan jadilah sebuah gambar. Nah, pada saat selesai kualitas terserah. Kalau kualitasnya 12, di sini ada 107,6K. Oke. K itu KB ya, KB. Kilobyte. Seperti itu. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Hasil dari tugasnya ya. Open with apa ini?
Coba langsung Pak. Wah, lambat. Nggak terbuka ini kayak apa? PSD, Photoshop dokumen. Gampang ya kan? Artinya itu aja, PSD, Photoshop dokumen. Belum nggak catatan itu ya? Nggak bisa terbuka lah ini. Dong. Emosi. Ini aja dah. Ya, dan jadilah dance coffin tim 7 ya. Jadi ini dikumpul nanti di mana, di Google Classroom. Waduh, lelet, ngelak tuh, hilang semua. Terlalu banyak aplikasi. Ya, jadi hati-hati juga menggunakan Photoshop. Kenapa hati-hati? Karena Photoshop itu kekuatannya sangat besar ya. Bisa memanaskan laptop kalian. Ya, bisa goreng telur kalau sudah panas. Close window. Saya bikin Google Classroom-nya dulu. Hadir, dicatat yang hadir. Ya. Classroom. Ada punya orang kayaknya. Nggak usah dah. Saya bikin dulu ya, sebentar. Ya, jadi seperti itu tugasnya ya. Tugasnya membuat contoh seperti yang telah saya buat tadi ya. Kapan dikumpulnya itu ada di Google Classroom ya. Setelah ini saya buat setelah live selesai. Kita peregangan lagi dengan misi C ya. Jadi yang sedang nonton kasih tahu teman-temannya untuk segera nonton lagi, dijawab. Silahkan Pak, silahkan. Ya. Misi C. Jawab apa yang ada di balik gambar. Ini tentang hewan, gampang. Masih di level 1. Kita masih di level 1. Kasih tahu teman-temannya, masuk lagi ya. Kasih tahu teman-temannya masuk lagi. Kita ada game lagi nih. Oke? Dalam waktu 5 detik silahkan di komen. Ya, tidak boleh ganti komennya. Tidak boleh ganti komen, hanya boleh sekali jawab. Paham ya? Kita mulai. 5 4 3 2 1. Waktu habis. Jawabannya adalah iya. Yang jawab gajah benar ya. Lanjut. 5 4 3 2 1 0. Waktu habis. Jawabannya adalah bebek.
bebek. Ya. Lanjut lagi. Gambar ketiga. Delay durasinya. 5 4 3 2 1 0. Jawabannya adalah cicak. Wah, gedenya nih cicak, ngeri. Ya. Yang jawab burung salah. Yang jawab kelinci salah. Kok ganti Nopal? Nggak boleh, curang ya. Lanjut. Gambar keempat. 5 4 3 2 1. Oh. Gampang ya? Gampang jawabannya. Horse. Ya. Yang terakhir, gambar terakhir. Ini mungkin agak lebih susah. Dibuka mata kalian. Dekatkan ke layar kaca mata Anda. 5 4 3 2 1 0. Waktu habis. Dan jawabannya adalah dinosaur. Dinosaur. Kok bisanya naga? Ya itu. Siapa yang jawab naga itu? Oh, Yadi. Amat. Ayo, hewan apa yang terakhir? Saya baru lihat. Kuda Nil, kura-kura. Dinosaurs. Nah, betul Nopal. Ya, jadi level 1 telah selesai. Level 2, 3, dan 4 akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Besok. Ya kan kelihatan dari jauh dinosaurnya, Sipa, makanya kecil. Ya. Jadi itu adalah pelajaran kita hari ini tentang vektor dan bitmap dan juga manipulasi vektor dan bitmap. Contohnya seperti yang telah saya desain tadi, ya, yang telah saya desain tadi itu adalah contoh dari vektor dan bitmap, ya. Jenis T-Rex beda. T-Rex itu tidak punya tangan panjang, tidak punya tangan besar, dia hanya kaki yang besar. Ya, ingat itu Nopal. Ya. Level 1 selesai. Oh, ini lagi kita bertemu dengan mereka berdua. Terima kasih. Finish with your final. Look here, ya. Jangan lupa dicatat. Jangan lupa pakai masker. Ya. Pelajari apa yang sudah dipelajari. Tugasnya dikumpul. Jangan lewat dari tenggang waktunya, ya. Oke. Sampai bertemu di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.